Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom semuanya. Ayo kita dengarkan sebuah pujian yang dipersembahkan dari satu anak Tuhan, Bapak Freddy Siagian, jadi berkat. Ini dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk penguatan bagi jiwa-jiwa yang datang ibadah di Plenang ini maupun juga di Geraha IHS Balikpapan. Dalam suka dan juga duka, kasih Tuhan selalu nyata. Kami angkat pujian dan doa, bersama melangkah memuliakan-Nya. Mari bersyukur kepada Tuhan dengan sorak-sorai penuh sukacita. Mari datang Beribadah di Geraha IHS Balikpapan. satu hati, satu pujian, satu iman dalam kasih-Nya. Rahayu es Balikpapan, kasih Tuhan yang dan selamanya. Di setiap waktu yang Tuhan beri, Amin. kami hidup dengan iman teguh. Yang terberkati dengan pujian ini bisa di tap-tap layar, di-share, dibagikannya. Dalam suka dan juga duka, kasih Tuhan selalu nyata. Kami angkat pujian dan doa, bersama melangkah memuliakan-Nya. Mari bersyukur kepada Tuhan
Happy birthday yang istrinya ulang tahun hari ini. Puji Tuhan. Bersatu melayani, menjadi terang bagi dunia. Yeay, yeay, yeay. Mari bersyukur kepada Tuhan dengan sorak-sorai penuh sukacita. Mari datang beribadah di Geraha YHS Balikpapan. Satu hati, satu pujian, satu iman dalam kasih-Nya. Geraha YHS Balikpapan. Kasih Tuhan nyata Terima kasih semuanya. Iya, ini filternya di IG kayak saya pakai listrik ya, merah. Iya, jadi cantik dong. Kalau ngeliat yang aslinya Pastor Randi, dia di TikTok atau di YouTube ya. Iya, kalau filter ini gimana? Oh, ini hilang nih, ini hilang, cuma ada itunya. Ini juga listrik. Ketin aja, door. Nah, kalau tadi pakai listrik, ini kayak apa? Iya, ini efek filter. dengan kasih Tuhan. Amin. Lucu kali ya. Hore, makasih. Halo, Glory. Tugas. Ayo, mau yang mana nih? Yang kayak tadi tuh kayak listrik atau nih pakai ini? Kalau tadi kita bisa buktikan itu listrik apa enggak, kita bicaranya. Kita kembali ke tadi. Ini tadi ya. Oh. Oh, ini ya. Kalau tadi itu joker tadi hilang ya. Oh ya. Coba yang lain lagi. Di setiap waktu yang Tuhan Ini aja. Ini ada kerlip-kerlipnya. Ayo. Ini kali kerennya seolah-olah gitu ya. Ini aja ya. Lebih alami, cuma ada ini. Ya namanya efek filter ya, macam-macam ya. Oke. Seolah-olah ada dus dugem-dugem. bersama memuliakan-Nya. Mari bersyukur kepada Tuhan dengan sorak-sorai penuh sukacita. Mari datang. Hah? Nah, tuh. Yang pertama Jo pakai. Tuh, aku coba yang lainnya, masih ada yang lain lagi. Kalau ini hijau-hijau dia tuh. Ini, kalau ini sama. Ah, ini aja Jo. Ini Jo, ya. Boleh. Di setiap waktu yang Tuhan Iya, Mbak Nining, makasih. Ya udah ini aja ya. akan seirama penuh syukur menjalani hidup dalam anugerah-Mu.
Kalau yang ini aja asli kelihatan nih jerawat-jerawatan. Nah, yang pernah ketemu saya langsung lihat kan mukanya ada itu jerawat. Geraha YHS Balikpapan. Terima kasih. Ya, satu hati dalam pujian. Bersatu memuji, bersatu melayani, menjadi terang bagi dunia. Hey, hey, hey. Mari bersyukur kepada Tuhan dengan sorak-sorai penuh sukacita. Mari datang beribadah di Geraha YHS Balikpapan. Satu hati, satu pujian, satu iman dalam kasih-Nya. Geraha YHS Balikpapan, kasih Tuhan nyata selamanya. Yang ciptakan lagu ini Bapak Sintua Freddy Siagian dari Tarutung. Ketemunya 2 kali, beliau hamba Tuhan datang ke Balikpapan ikut doa dan memberikan persembahan sesuai talenta yang Tuhan kasih. Inilah jadinya. Geraha YHS Balikpapan. Yes, amin. Kasih Tuhan nyata selama-lamanya. Dalam iman, muliakan Tuhan sepanjang masa. Geraha YHS Balikpapan, penuh dengan kasih Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Iya, tadi semua kita sudah diberkati persembahan pujian dari Bapak Sintua Freddy Siagian. Beliau hamba Tuhan yang asal dari Tarutung, salib kasih ya di sana. Nanti satu hari katanya Pastor juga diminta bisa berkunjung. Yang di Tarutung adakah yang ikut di live streaming ini? Mana ini lambaikan tangan yang Tarutung dan sekitarnya. Horas, puji Tuhan. Iya, yang mendengar pujian tadi terberkati. Mana tangannya? Saya. Puji Tuhan. Memang betul sekali bahwa ribuan orang datang setiap minggu di Gerahis Balikpapan dari berbagai kota, negara, dan mereka boleh menjadi saksi langsung kasih Tuhan nyata selama-lamanya. Dan bersyukur setiap hari selama pastor masih Tuhan percaya, masih hidup, sehat kuat, melayani juga live streaming. Setiap
pagi di 6 platform media sosial, 2 voice note, 4 video live streaming, yaitu 2 di voice note Telegram dan di WhatsApp. Saya menyapa pendengar yang setia, puji Tuhan. Dan di 4 platform live dan video, saya menyapa yang ada di Instagram, YouTube, Facebook, dan di TikTok. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan kita yang sudah lebih dari 5 tahun setiap hari. Ya, tidak bolong-bolong, kecuali waktu Pastor beberapa kali terpapar COVID, Delta, dan saturasi sisa 60. Secara medis saya meninggal, tapi Tuhan kasih saya hidup kembali untuk mendoakan orang-orang sakit. Saya mendapatkan ayat Matius 10 ayat 8 bahwa aku diberi Tuhan kesembuhan, dan Tuhan perintahkan kepadaku supaya berikan pelayanan doa kesembuhan ini secara cuma-cuma bagi setiap orang. Untuk itu pelayanan Pastor Andi itu sama sekali tidak berbayar, dan adapun kalau saya memberkati air doa ataupun nanti dalam momentum Paskah sekaligus ucapan syukur ulang tahun Pastor Andi di bulan Maret, saya tadi ada berpikir nanti kalau Tuhan izinkan mau buat ucapan syukur, tapi saya juga udah ingat janji saya bahwa saya kan sudah tidak mau lagi ada pesta-pesta seperti orang-orang dunia dalam hidup saya. Saya mau nanti tunggu pesta pernikahan anak domba di sorga saja. Tadi hanya sedikit terbersih pikiran saya. 25 Maret itu hari lahir saya. Itu saya tadi lihat tanggal hari Rabu. Belum tahu ya, nanti kalau misalnya Tuhan izinkan misalnya jadi seperti apa konsepnya, pasti deh saya akan share ke pemirsa yang setia. Maka Bapak Ibu yang nonton ini FYP di medsos Anda, bisa bantu di follow yang belum follow, di subscribe yang belum subscribe, dan juga bisa di like kalau suka, dislike tidak apa-apa kalau memang tidak suka atau mengganggu Anda. Berarti kalau Anda dislike, tidak akan muncul di FYP, di thumbnail atau media sosial Anda lagi. Iya betul, 25 Maret saya terbersih tadi pikiran. Saya mau cari, minta atau kasih sebuah challenge ya, tapi mungkin untuk tingkat Balikpapan saja. Balikpapan, adakah grup musik rohani atau vokalis yang mau untuk membawakan pujian ini, Grahis Balikpapan? Nanti saya percaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ayo yang di Balikpapan yang punya talenta memuji Tuhan atau punya grup band rohani yang bisa iringi ini ya, nanti jika Tuhan izinkan tanggal 25 Maret kah tepatnya, atau nanti disatukan di hari kebaktian minggu pagi kah, nanti Pastor Andi kasih berkat ya kepada yang bisa membawakan pujian ini. Itu tadi terbersih rencananya. Oke, sedikit tadi hari ini live-nya tidak biasa karena saya biasa ajak memuji Tuhan, tapi karena ini pujian, saya mau memperkenalkan kepada pemirsa terkasih bahwa ini pelayanan betul-betul pelayanan yang
hanya mau menjadi berkat tulus. Dan bahkan terima kasih udah banyak tadi yang merespon bahwa di tempat Pastor Andi memang juga tidak menjalankan kolekte. Dalam hal ini saya mau supaya Anda tahu, saya bukan anti kolekte. Dan saya sampaikan statement ini atau prinsip pelayanan saya bukan berarti yang kolekte itu salah. Setiap gereja punya liturgi dan aturan masing-masing yang sudah berjalan. Tapi mengenai saya, ini kan masalah komitmen. Karena sejak awal saya melayani, banyak orang-orang sakit, orang-orang susah. Bayangkan orang-orang susah, sakit, tidak punya uang. Lewat pelayanan doa, oleh kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepadaku, saya melayani cuma-cuma. Ibu Nining, judul lagunya apa? Coba cari di channelnya YouTube Pastor Andi, Geraha IHS Balikpapan, atau lagu Grace Balikpapan gitu ya. Nanti bisa didengar di sana. Dan ada foto Bapak Sintua Freddy Siagian yang mendapatkan pujian ini, yang membuat pujian ini. Tentu kalau yang kasihkan Tuhan gitu. Baik, jadi adapun nanti sekarang dalam proses pencetakan kupon ini akan nanti saya bagikan untuk pengambilan gratis minyak healing oil ya. Dan saya percaya seperti yang sudah kita dengar di hari-hari sebelumnya secara masif, bagaimana lewat mengoleskan healing oil berbagai macam penyakit-penyakit yang kronis, menurut pesaksi yang mengalami langsung, mereka menerima keajaiban kesembuhan. Artinya sampai hari ini yang namanya kuasa Tuhan itu masih ada dan masih berlaku. Mungkin ada yang berkata stop di Kisah Para Rasul, tapi saya ingat persis bagaimana kurang lebih 10 tahun yang lalu saya mulai pelayanan ini. Saya punya satu iman bahwa lewat pelayanan ini mau menghidupkan kembali kisah para rasul. Bukan berarti saya mengklaim rasul, tidak. Tapi bagaimana keajaiban, bagaimana kuasa Tuhan di zaman kisah para rasul. Saya percaya kuasa Tuhan masih ada. Dan puji Tuhan, kalau sampai hari ini banyak orang yang terberkati pelayanan ini semua karena anugerah Tuhan. Apabila saudara-saudara terberkati dengan sungguh-sungguh, diubah hidupmu, dan engkau juga mendapatkan berkat istimewa dan berkelimpahan, dan engkau mau memberikan dukungan pelayanan Pastor Andi, bisa di like, di subscribe, di follow channelnya supaya berkembang terus media sosialnya Pastor Andi Simon ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan sebentar saya akan ajak saudara pujikan sebuah pujian. Selepas itu nanti kita akan dengarkan 1-2 bagian firman, bagaimana minyak yang dioleskan itu bisa menyembuhkan orang sakit. Apakah ini firman Tuhan? Kita akan uji sebentar. Apakah pelayanan minyak yang hari-hari ini viral, banyak orang alami mujizat, ini dari Tuhan atau dari setan? Kita akan melihat sebentar firman-Nya. Jadi saya minta kepada saudara bisa share link ini khususnya kepada orang-orang yang belum paham atau penentang atau mereka yang a priori underestimate
atau yang mengejek Anda pelayanan minyak. Kita akan lihat firman-Nya sebentar. Biarlah kita mulai, dan saya bawa satu pujian, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap kata, firman, pujian yang disampaikan menjadi berkat penguatan dan kesembuhan pengampunan bagi setiap pendengar dimanapun berada. Karena satu hal yang pasti, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati setiap orang-orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan adalah kebenaran dan hidup. Pemirsa terkasih, sebelum pastor akan berdoa untuk memberkati air minum dan minyak yang ada di Anda yang mau didoakan, izinkan pastor untuk membacakan satu bagian firman supaya kita semua ini betul-betul paham. Yang sudah pernah tahu bisa semakin mengerti, dan juga bukan hanya stop di mengerti, tapi mari ambil bagian untuk kita menjadi pelaku firman. Ya, baik, ayat yang akan saya baca terambil dari Yakobus pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Saya bersyukur ya, sempat terserang seperti pilek. Itulah sebabnya dalam hari ini pastor suaranya ini mungkin agak terbatas ya, karena awalnya sempat terserang seperti kayak ada bakteri di tenggorokan sehingga gatal. Tapi puji Tuhan, berkat Tuhan, saya sudah boleh mengalami pemulihan oleh karena kekuatan kasih Tuhan. Ya, jadi minta maaf sekali kalau pelayanan Pastor Andi terbatas dalam hal suara maupun juga pujian. Pun demikian tidak akan menghalangi urapan Tuhan bekerja baik untuk saya dan untuk setiap pemirsa yang membutuhkan urapan Roh Kudus. Saya juga terima kasih, ini baju batik dikirim dari Australia, dari satu ibu yang sekarang Tuhan pakai juga pelayanan ya di TikTok. Terima kasih TikTok Ciara yang hari ini saya lihat setiap pagi itu banyak orang yang disembuhkan. Jadi Bapak Ibu pemirsa yang ada di YouTube, Instagram, Facebook ataupun TikTok, rame-rame kepoin akun TikToknya, namanya Ciara. Ini seorang ibu yang melayani hamba Tuhan yang rendah hati dan Tuhan pakai. Saya menjadi saksi bagaimana pelayanan ini mereka mulai dari nol, tapi hari ini sudah menjadi berkat paling sedikit ratusan ribu orang. Ya, saya senang kalau semua orang maju, tidak hanya jadi pendengar yang baik, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Ibu Inge juga secara khusus terima kasih atas bantuan kasihnya, ya.
atas kehadirannya. Terima kasih, puji Tuhan. Banyak yang tanya, bajunya pastor ini ukuran apa? Baju saya ini ukuran SL, ya. Terima kasih. Ya, semua yang saya pakai ini sebagian besar betul-betul berkat Tuhan. Dikasih orang-orang benar, ya. Dan sekarang saya baca firman Tuhan, ya. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 15. Tunggu, sebelum saya baca, apakah saudara sudah membagikan ayat-ayatnya belum nih? Kalau belum, ayo silakan di-share dulu, dibagikan, diposting ulang, biar kita sama-sama rindu firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya kerinduan selama saya hidup, setiap pagi media sosial dipenuhi oleh kemuliaan firman Tuhan. Sudah, terima kasih, saya bacakannya. Ada tertulis dari Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 15. Tiap-tiap ayat saya berhenti untuk sedikit kasih keterangan, ya. Karena saya hari ini singkat saja, dan juga sudah hampir jam 7 untuk kita bisa doa berkat supaya semuanya bisa aktivitas yang harus kerja. Baik, saya bacakan. Ada tertulis dari Yakobus 5 ayat 12 sampai 15. Setiap ayat saya akan menjelaskan sedikit. Ayat 12. Ini sini perikopnya tertulis mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama ayat 12. Diberkati. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi di sini saya kasih keterangan, janganlah orang Kristen itu bersumpah, ya. Jadi menurut apa yang firman Tuhan tuliskan dan kita bacakan, janganlah bersumpah demi apapun juga. Jangan juga bersumpah atas nama sorga atau bumi atau sesuatu yang lain. Jadi ingat, orang Kristen hendaklah tidak bersumpah. Bersumpah saja jangan, apalagi sumpah palsu, ya. Terus gimana dong komitmen? Berjanji saja. Saya berjanji, ya, kalau dengan manusia, ya kita belajar untuk komitmen. Karena ibarat kata, manusia kan yang dipegang omongannya. Kalau kuda yang dipegang apanya itu? Pelananya, ya. Ya, kalau manusia dipegang apa? Mulutnya, perkataannya. Jadi berjanji. Tapi kalau misalnya janjinya sama Tuhan, itu namanya bernasar, ya. Jadi saya harap jelas orang Kristen tidak usah bersumpah. Bersumpah palsu hanya untuk meyakinkan, ngeles, jangan, ya. Ini adalah sebuah peringatan dan larangan. Oke, saya lanjut ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Siapa di sini yang sedang dalam penderitaan? Berdoa. Ini adalah perintah Tuhan dan ajaran Tuhan. Kalau ada di antara saudara menderita, bergumul, susah hati,
dalam masalah, baiklah dia berdoa. Kamu sering enggan, tapi lewat berita firman ini yang saya baca, kita nggak boleh enggan lagi ya. Kita harus apa-apa bawa dalam doa. Nah, kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah yang menyanyi, maka orang Kristen itu dikenal orang yang tukang nyanyi. Biarin aja. Kalau pujian, terima kasih. Kalau ejekan, biarin aja. Tapi memang Tuhan bilang, kalau engkau sedang menderita, berdoa. Kalau engkau sedang bergembira, menyanyi, pujilah Tuhan. Seperti tadi, datang ke Geraha Balikpapan, satu hati memuji Tuhan. Geraha Balikpapan, kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Pujian, mazmur, ungkapan syukur, terima kasih dengan syair gitu ya. Masuklah pelataran Tuhan dengan puji-pujian. Masuklah hari yang baru dengan pujian. Akhirilah hari hidupmu sebelum istirahat malam dengan ucapan syukur dan pujian. Jadi ingat, kalau kau sedang susah, jangan putus asa, melainkan bawa dalam doa. Kalau kau sedang bergembira, jangan lupa Tuhan, pujilah Tuhan. Ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi hamba Tuhan, penatua, majelis diaken, pendeta, pastor, pester, seperti Pastor Andi Simon, itu Tuhan kasih urapan. Ya, kalau saudara-saudara sakit, di rumah sakit, boleh undang hamba Tuhan, atau di mana gembala Anda berjemaah selama ini, mereka akan datang mendoakan kesembuhan Anda. Kalau Bapak Ibu perlu pelayanan dari Pastor Andi, setiap hari saya ada live streaming mendoakan Anda setelah ini. Kalau misalnya Anda yang di Balikpapan dan Anda seorang hamba Tuhan, gembala, dan butuh penguatan dari hamba Tuhan, saya juga siap melayani. Karena gembala, mendoakan gembala saling menguatkan. Tapi kalau Anda jemaat di gereja, misalnya HKBP, minta gembala gereja HKBP mendoakan. Kalau Anda gereja di Katolik, minta Bapak Pastor atau Romo Pater datang mendoakan. Kalau Bapak Ibu di gereja karismatik, atau di gereja Pentakosta, atau di gereja katakanlah seperti GPIB, di sana hamba-hamba Tuhannya semuanya baik-baik dan siap melayani Bapak Ibu. Tapi apabila saudara-saudara gembala hamba Tuhan dan pas di Balikpapan, Pastor Andi siap untuk datang bersama tim hamba Tuhan. Ya, kami tak pandang arah mana, asal berdiri di atas firman Tuhan, kami rekan hamba Tuhan akan datang mendoakan. Karena gembala saling mendoakan gembala. Ya, contoh di Gemim itu di Manado, silahkan minta. Pasti saya yakin seluruh pendeta di gereja Gemim ya itu diurapi oleh Roh Kudus. Mereka akan datang melayani ya. Kalau Pastor Andi bukan tidak
mau tapi tidak kepegang untuk bisa datang melayani di rumah sakit. Ya, karena juga pastor kan tidak dalam penggembalaan. Nanti kalau saya datang, takutnya ada yang sakit hati, ada yang luka, dibilangnya nanti Pastor Andi mau curi dombanya orang. Saya tidak mau itu, saya hindari. Kecuali memang gembalanya secara khusus minta tolong, ada umatnya yang sakit kritis, sakit parah, dan membutuhkan penyembuhan keajaiban di rumah sakit atau di ruang ICU, dan gembalanya minta tolong saya. Sekiranya waktu saya bisa, setelah form doa, saya pasti akan mau menemani, ya, karena banyak awalnya rumah sakit saya layani, banyak keajaiban kesembuhan secara ajaib, orang-orang pulang di hari yang sama sehat, dan sehatnya bukan hanya sekedar perasaan tapi dinyatakan oleh hasil dokter. Pelayanan kunjungan, doa dengan minyak urapan ini luar biasa. Nah, doakan, nanti saya akan update di hari-hari berikutnya sebelum hari Minggu. Kalau Tuhan izinkan, hari Minggu ini saya bukan bagi minyak, karena bagi minyak saya lagi tunggu kupon dulu untuk saya kasih. Setelah terima kupon, keluar kupon berapa, minyaknya kita sesuaikan. Nah, kalau Tuhan izinkan, ini baru rencana. Kalau Tuhan kasih klik di hati, damai, melangkah jauh. Hari Minggu ini berarti tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Hari Minggu ini tanggal berapa? Ya, tanggal 1 kayaknya. 1 Maret kah? Betul. Iya. Tanggal 1 Maret, kalau Tuhan izinkan, nanti orang-orang sakit yang datang, mereka akan dapat urapan minyak secara alat, bukan dapat nanti kiranya dikasih, karena biasa kasih 1 botol. Tapi nanti yang ini sesuai firman saya baca, tanggal 1 Maret kalau Tuhan izinkan, nanti akan Pastor Andi sendiri atau bersama rekan hamba Tuhan yang ada mau melayani bantu-bantu, akan mengoleskan minyak healing di atas kepala Anda. Yang datang sakit pulang sehat dengan iman. Yang datang kanker pulang sel kankernya mati. Yang datang dalam kutukan, baik kutuk bujang lapuk atau kutuk kemiskinan atau kutuk kegagalan, saya akan tumpangkan tangan lewat minyak sesuai dengan firman yang saya baca, dan saya percaya minyak dalam nama Yesus akan mendatangkan kekuatan ilahi. Ya, halo, yang mau datang di April, ya nanti boleh di kebaktian Minggu secara khusus ketemu Pastor Andi. Siapa tahu mau ajak kita makan-makan lagi. Iya, jadi termasuk penatua hamba Tuhan Pastor Andi, juga Tuhan kasih otoritas, doakan orang sakit dengan minyak, oleskan dalam nama Yesus. Ya, itu dikatakan ayat 14 ya, catat ayatnya, Yakobus 5 ayat 14. Ya, saudara datang ke tempat pastor melayani,
Saya nggak minta kolekte Anda, saya nggak minta persembahan Anda, tapi saya melayanimu. Kalau engkau sakit, doa ini menyembuhkanmu. Kalau engkau susah, tidak punya beras, saya kasih Anda beras gratis. Selama lumbung-lumbung kami ada persediaan. Kalau ada keluargamu yang meninggal, tidak punya peti, kami ada stok peti, kami akan memberkati. Karena saya rindu melayani untuk menjadi berkat. Kalau ada di antara saudara yang membutuhkan air doa, saya kasih gratis. Cuma memang tidak dikirim, ya, tidak dikirim. Jadi hati-hati kalau ada oknum-oknum atas namakan Pastor Andi atau tim minta ongkir kirim, itu pasti bukan kami, dan hati-hati dugaan penipuan. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan sendiri akan membangunkan dia. Bayangkan kalau Tuhan yang sudah suruh bangun orang sakit, apa tidak luar biasa itu ya. Dan jika ia telah berbuat dosa, Tuhan ampuni dosanya. Jadi luar biasa. Saudara, lewat renungan ini semestinya ada jutaan orang terpanggil memberi diri melayani, ya, melayani Tuhan. Karena engkau yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau menjadi alat Tuhan yang spesial. Kenapa? Bayangkan tanganmu yang biasa, engkau urapi orang dengan minyak, dalam nama Yesus orang sakit sembuh. Dan luar biasa, Tuhan dengan kekuatannya akan membangunkan dia dari ranjang pesakitannya. Dan bahkan Tuhan sendiri yang berkata, kalau dia telah berbuat dosa, dosanya diampuni. Jadi pelayanan di akhir zaman ini bagi setiap Anda yang menerima firman ini adalah sebuah panggilan pelayanan teristimewa. Sembuhkan orang sakit dan Tuhan akan ampuni dosa-dosa orang tersebut. Kiranya pelayanan hari ini menjadi berkat bagi Anda sekalian. Dan kalau ada keluargamu yang membutuhkan pelayanan doa atau penyembuhan, dokter mungkin sudah angkat tangan, tapi Tuhan Yesusku sanggup turun tangan untuk menyembuhkan dan bahkan mengampuni dosa-dosa manusia. Sekalipun dosa mereka hitam seperti kain ketumbar, sekalipun rusak, hancur seperti buluh yang sudah hampir patah, Tuhan tidak buang. Hidup yang sudah gelap pudar, Tuhan tidak padamkan. Hidup yang hitam kacau berantakan, Tuhan sanggup ubah oleh kasih-Nya, oleh kekuatannya, oleh rahmat-Nya menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Let's pray. Rabahu masikiaranasaka rob aina kakarayako masikikirai. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah tersampaikan. Ya Tuhan, kasih-Mu setiap firman yang kami dengar manunggal dengan kami. Diberkatilah Anda pemirsa yang sudah menerima sabda firman ini. Apa-apa yang kau minta dan doakan, Tuhanlah yang memberi jawaban kita semuanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Saya akan mohonkan berkat untuk air minum
dan minyak. Bagi Anda yang mau saja bisa bersama-sama sekarang ini pegang atau angkat. Saya mau berdoa untuk setiap mereka. Pribadinya pertama, yang kedua minyak atau air yang mereka jamah atau mereka angkat, sama-sama diberkati dalam nama Yesus, sama-sama diurapi dengan kesembuhan ilahi dalam nama Yesus, sama-sama melayani Tuhan dan jadi saksi kuasa Tuhan menolong banyak orang-orang sakit, dan sakit apapun juga tidak mustahil kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Bahkan sekali lagi, ketika medis atau dokter angkat tangan, Yesus Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia sanggup turun tangan kepada mereka yang angkat tangan kepadanya. Mereka tidak akan dipermalukan, tapi mereka akan dipermuliakan. Ya Tuhan, air dan minyak ini kami terima berkat dalam nama yang kudus Yesus Kristus. Amin. Pemirsa, air minum dan minyak di tangan Anda ini sudah diberkati. Pakailah jadi alat pelayanan dan kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus di surga. Amin. Saya perlu minum, dan Anda juga silakan minum, karena air ini sudah diberkati. Puji Tuhan saudara. Mari saya undang pemirsa angkat dua tangan untuk kita akan masuk sesi doa berkat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhanku. Tuhan Yesusku memberkatimu sepanjang hari ini, melindungimu, dan sepanjang perjalanan, pelayanan, pekerjaan, maupun studimu, semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Sepakat sehati bersyukur, katakan bersama-sama saya, amin. Akhir kata saya ucapkan sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan itu sayang kepada saya, sayang kepada Anda. Sayang Tuhan itu selamanya, tidak luntur sekalipun kita gagal kemarin, kita jatuh dan kita berbuat salah. Kasih sayang Tuhan tidak luntur. Doa-doamu tetap menjadi prioritas surga untuk mengabulkannya. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Jadilah pendengar yang setia dan jadilah pelaku firman Tuhan. Bless you all semuanya. Sehat selalu dan panjang umur. Kiss bye.
Dadah. Terima kasih ya buat kebersamaan yang sangat indah sekali. Sebuah kehormatan bisa melayani dan menjadi berkat. Dan saya harap ini pelayan terus berkembang, terus hidup, dan terus bisa menjadi berkat. Sekali lagi, apabila saudara terberkati, tolong bantu like, subscribe, follow. Kalau tidak suka, dislike, tidak apa-apa. Apabila saudara mau memberi dukungan pelayan kepada keluarga Pastor Randy Simon atau Lada Makti Pastor Randy Simon, Anda bisa cek di deskripsi YouTube. Terima kasih semuanya. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecilan
kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok,
baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.